Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya bikin video, nah ketika kalian udah selesai bikin video nih dan udah di-upload, teman-teman share video kalian ke grup atau enggak ke Instastory kalian. Kira-kira itu worth it nggak sih? Dan itu kira-kira bisa nurunin view kalian atau enggak? Nah, di sini itu jawabannya udah ada guys ya, buat teman-teman YouTuber pemula yang sering nge-share video kalian di awal-awal kalian upload. Nah, di sini udah dikasih tahu sama YouTube kalau misalnya kalian harus tonton sampai habis karena biar teman-teman tahu jawabannya ya guys ya. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Jadi kali ini di YouTube Creators Indonesia teman-teman bisa follow dulu Instagramnya. Dia ngasih tahu kalau misalnya apakah membagikan link video saya di video teman-teman di media sosial, di Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp, Facebook. Nah, akan membuat performanya rendah. Katanya banyak orang-orang yang bilang kalau misalnya kita bikin video, kita bikin VT, kalau udah selesai di-upload dan udah diposting, nah katanya kalau misalnya kita nge-share ke orang-orang dan orang itu nggak ngeliat, nah contohnya misalnya kita nge-share, habis itu orang itu kepo doang tuh, ngeklik, kalau udah ngeklik ya udah, oh ternyata videonya kayak gini ya. Nah itu cuman kayak kepo doang dan itu akan mempengaruhi analisis atau enggak, karena itu ya bisa jadi cuma rasio kliknya doang itu bakal ditambah ya, dan juga dia cuma ngelihat di 1 detik atau 2 detik doang karena penasaran videonya apa. Kalau nggak menarik, kalau menarik pastinya bakal tonton sampai habis. Nah jawabannya gini guys, buat teman-teman tonton aja. Nah mungkin begini, jadi bisa jadi apakah membagikan link video saya di media sosial akan membuat performanya rendah? YouTube aja bilang mungkin, berarti bisa jadi, bisa enggak. Begini penjelasannya. Jika penonton mengklik link YouTube dari aplikasi media sosial lain kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain, mereka akan mendapatkan penayangan dari eksternal. Dari di YouTube itu ada penayangan eksternal guys ya. Dan teman-teman bisa cek aja di analisis, yaitu penonton tidak masuk atau login. Nah, jadi sering banget kalau misalnya kita nge-share video itu kan dalam berupa link atau enggak dalam berupa apapun itu, pasti kan mereka itu nonton enggak tanpa login biasanya, kayak lewat browser gitu biasanya. Nah, makanya itu dia itu ngasih tahu nih YouTube nih kalau misalnya ini berarti video tersebut tidak masuk ke dalam riwayat tontonan mereka. Jadi ya itu nggak masuk riwayat penonton mereka. Jadi ya bisa dibilang kayak nggak gitu nggak sih? Nah, kira-kira menurut kalian gimana guys? Gue takut salah ya. Nah, tapi yang gue pahamin dari sini, kalau misalnya ketika kita ngebagi link kepada mereka dan mereka nonton, kan misalnya kan kalau kita ngeklik video yang kita share ke teman-teman tuh, nah ketika kita ngeklik, habis itu kan kadang kita login, nah atau enggak. Tapi lebih seringnya nggak login sih, kayak lewat browser gitu ya. Kita kayak nggak pakai akun gitulah. Padahal kita udah nyangkutin akun kita di HP kita, di YouTube kita. Nah, itu tinggal termasuk riwayat tontonan mereka. Maka itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nge-share, ya sebisa mungkin kalau ini jawabannya dari sini guys ya. Nah, saat mereka kembali ke YouTube, video yang sama persis mungkin akan direkomendasikan kepada mereka. Jadi sama aja guys, ketika teman-teman nge-share video kalian di pagi hari, di link hari, contohnya si A nih, si A ngeliat videonya si B itu di pagi hari. Nah, ngeklik dari link WhatsApp atau link Facebook, diklik, habis itu udah ditonton tuh sampai habis tuh. Nah, ketika si A buka YouTube siang-siang, ternyata video si B ini masih ada nih. Nah, tapi nggak sama link, bukan masuk tanpa link ya, tapi masuk ke YouTube-nya langsung. Jadi artinya ya berarti nggak masuk ke riwayat penonton mereka, dan otomatis ya berarti kita nggak bertambah view-nya gitu. Nah, jika mereka melewati video tersebut karena sudah melihatnya di aplikasi media sosial lain, itu bisa berarti lebih sedikit rekomendasi yang muncul di masa depan. Nah, kenapa? Maka itu rasio klik itu bener-bener harus banget ya. Karena ya pastinya kan kalau misalnya kita udah nonton video orang kan, apalagi video teman kita sendiri ya, lewat link WhatsApp atau nge-link Facebook yang mereka itu nggak login, nah itu bakal mempengaruhi rasio kliknya. Karena ketika dia buka lewat YouTube langsung dan ada video kalian, pastinya kan nggak mau nonton kedua kalinya dong kalau menurut logika ya. Tapi kalau misalnya kalian sendiri mah, video kalian sendiri mah pastinya dilihat dong. Nah, oke itu sebisa mungkin. Nah, di sini YouTube juga ngasih tahu tips terbaik. Kamu bisa lebih dulu posting teaser video kalian. Nah, teaser itu video kalian, posting kalian long video.
video barumu tanpa link untuk penonton setia yang bersedia langsung membuka YouTube. Nah, lalu beberapa jam atau hari kemudian upload link untuk mendapatkan tambahan promo dari media sosial. Jadi intinya ketika kalian bikin video, nah sebisa mungkin kalian itu jangan nge-share linknya dulu ya. Karena apa? Karena itu bisa dibilang ya akan mempengaruhi juga buat rekomendasi dari kalian. Nah, kalian itu bisa nge-share ke Instagram, ke WhatsApp, ke Facebook. Itu mungkin ketika udah beberapa hari kemudian, sehari, 2 hari, 3 hari, dan ya sebisa mungkin siapa tahu kan algoritmanya naik di situ kan. Nah, makanya itu lebih baiknya kayak gitu untuk menurut YouTube. Selanjutnya, uji semuanya dan periksa analisis seperti sumber eksternal untuk melihat dari mana traffic kamu sebenarnya berasal dari dan apa yang paling berkontribusi untuk channelmu. Nah, makanya kenapa ketika teman-teman bikin video sebisa mungkin teman-teman melihat analisis dari YouTube Studio kalian. YouTube Studio kalian itu kayak gimana? Contohnya gini guys ya. Nah, makanya kenapa teman-teman di sini harus pandai untuk buka YouTube Studio. Dan di sini tuh ada analisis dan teman-teman bisa lihat aja dari audiens. Nah, dari audiens sendiri teman-teman harus bisa lihat kira-kira itu dari mana aja sumbernya. Nah, di sini kan ada tuh kayak dari ponsel, TV, tablet, komputer. Dan pastinya kan kalau misalnya aku fokus ke shot kan pastinya banyak yang ini tablet ya, dari HP ya. Dan di sini juga bisa dilihat dari sini. Nah, ketika mereka itu mana ya sumber traffic. Nah, di sini tuh ada feed shot, penelusuran YouTube, halaman channel. Nah, di sini tuh ada tuh. Ketika teman-teman nge-share video dan teman-teman lewat WhatsApp itu akan ada ini ya guys, ada apa namanya eksternal di sini nih. Nah, yaitu dari WhatsApp, Instagram dan lain-lain pokoknya lah. Nah, itu masuk ke tayangan sini. Biasanya sih begitu. Teman-teman jangan lupa untuk ngecek lah walaupun agak malas ya. Cuma setidaknya ya maksimal banget seminggu sekali lah. Nah, minimal sehari sekali kalau misalnya kalian lagi rajin-rajinnya gitu. Lebih seringnya bagus sih teman. Ya jangan terlalu sering juga karena kan teman-teman harus buat konten juga. Gitu guys ya. Buat teman-teman semoga bermanfaat dan semoga ya teman-teman bisa mengambil ilmu yang baru aku bilang ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.